Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Okay guys, how are you today? I hope all of you is okay today. And this is my statement about our material. We title The Story of Ashabul Kahfi. Ya, atau sekawanan penghuni surga. Anak-anak sudah menonton video kisah Ashabul Kahfi? Sudah ya? Baik. Nah, sekarang Pak Romat akan sedikit membantu kalian menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa nih Ashabul Kahfi mereka masuk surga padahal di antara mereka ada seekor anjing. Mohon maaf ya, kita sebut ada seekor anjing atau kalbun. Yang mana sesuai syariat kita, syariat agama Islam setelah Nabi Muhammad, bahwa anjing itu adalah najis. Kok bisa masuk surga? Nah, para ulama jelaskan bahwa Ashabul Kahfi ini kisahnya terjadi jauh sebelum baginda kita Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, jadi syariat tentang najisnya anjing ini belum berlaku. Itu terjadinya jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Kurang lebih sekitar hampir 900 tahun. Karena Ashabul Kahfi sendiri terjadi sekitar 300 tahun sebelum zaman Nabi Isa. Bahkan 300 tahun lebih. Nah, dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad kan hampir 600 tahun. Tepatnya Rasul lahir di tahun 571 Masehi. Nah, jadi orang-orang Ashabul Kahfi ini masih mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Yang mana yang terpenting adalah mentauhidkan Allah. Yang penting adalah mengesahkan Allah. Sementara aturan tentang anjing, tentang ibadah sholat pun belum ada. Yang penting mereka beriman kepada Allah, mereka bertauhid sama Allah, tidak menyekutukan Allah. Nah, maka insya Allah mereka mengikuti agama yang hanif, agama tauhid dari ajaran Nabi Ibrahim. Insya Allah mereka akan masuk surga. Nah, itu pula terjadi pada sekawanan orang-orang Ashabul Kahfi ini. Mereka beriman sama Allah Subhanahu wa taala, mereka menghindari perilaku zalim dari raja. Ketika itu mereka kabur, maka Allah selamatkan mereka di dalam gua bersama dengan anjingnya, ya. Di mana ada sekitar 7 orang dan 1 anjing. Nah, terus mungkin kalian bertanya-tanya lagi, kok bisa mereka tidur selama berapa tahun? Ya, selama 300 tahun. Ada yang nyebut 309 tahun. Itu hanya beda penanggalan. Kalau dihitung dari Hijriyah, maka sampai 309 tahun. Tapi jika kita lihat pakai kalender Masehi, maka itu jumlahnya adalah 300 tahun. Nah, pertanyaannya, mereka tidur selama 300 tahun tanpa makan, tanpa minum. Kok mereka ketika bangun masih sehat, segar, bugar? Ya, tentu kita aja tidak makan 1 hari, rasanya sudah sangat lapar. Oke, nah, Pak Rahmat jelaskan bahwa dimensi ketika mereka tidur itu Allah pindahkan kepada dimensi akhirat. Ya, dimensinya adalah dimensi akhirat. Sedangkan kita tahu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Hajj ayat 47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Yang artinya, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun
menurut penghitunganmu. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47. Nah, anak-anak boleh sambil dicek Al-Qurannya, boleh dilihat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Itu bunyi ayatnya. Jadi, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, maka pemuda Ashabul Kahfi itu tidur selama 300 tahun di dunia. Kalau di akhirat berarti hanya tidur sepertiga hari, ya kan? 1000 tahun satu hari. Perbandingannya kalau 300 tahun, nah berarti 1000 dibagi 3. Atau sehari dibagi 3, 24 jam bagi 3, 8 jam. Nah, dimensi dunianya 300 tahun, tapi dimensi akhiratnya hanya 8 jam. Sama kayak kita tidur pada hari-hari normal, 8 jam sehari kan. Maka sahabat atau Ashabul Kahfi ini ketika mereka dibangunkan oleh Allah, ya mereka yang merasakan biasa, sebagaimana kita tidur malam hari, ketika bangun juga mereka berasanya kayak tidur bareng sehari 2 hari doang. Tapi sekeliling mereka zaman sudah berubah. Raja yang ketika itu kejam sudah berganti dengan raja yang lain, sebagaimana kalian lihat di dalam video. Ya, para rahmat ulangi. Jadi 300 di dunia sama dengan hanya 8 jam di akhirat, ya. Maka ketika mereka bangun, mereka masih ingat, oh ya mereka punya uang. Nah, mereka mencoba mau beli makanan. Wah, ternyata orang-orang di sekitar mereka sudah menganggap uang yang mereka bawa itu adalah uang kuno. Karena dalam dunia orang-orang sekelilingnya itu sudah berlangsung 300 tahun yang lalu. Nah, maka selamatlah sekawanan orang-orang Ashabul Kahfi ini beserta anjingnya. Dan memang Allah masukkan kisah ini di dalam Al-Quran. Anak-anak bisa baca di surat Al-Kahfi, itu Allah kisahkan kisah para pemuda Ashabul Kahfi ini. Dan insya Allah Allah jamin mereka dengan surga, karena mereka mempertahankan tauhid mereka. Mereka mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit penjelasan dari Pak Rahmat. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh komentar di bawah tugas yang Pak Rahmat kirimkan ini. Let's comment and let's subscribe and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.